Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati kami dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan ayat 10 dan 11. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 hingga yang 17 ini memang berbicara tentang tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Sesuatu yang wajar ya pada zaman peperangan, ya zaman dulu begitu ya. Ketika seseorang berperang, mereka menang, biasanya musuh itu akan menjadi tawanan. Dan biasanya para tentara, para serdadu itu ketika melihat ada perempuan atau yang memikat hatinya begitu, biasanya mereka akan diambil oleh mereka. Pada umumnya mereka akan diperlakukan menjadi tawanan perang dan biasanya diperlakukan dengan tidak baik ya, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa belas kasihan di sana karena mereka dianggap sebagai tawanan perang. Dan pada zaman-zaman perang hal itu sangat wajar. Tetapi menarik sekali kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, bagaimana Tuhan juga ternyata memperhatikan bagaimana sikap seharusnya bangsa Israel ketika mereka menang perang dan Tuhan memberikan itu ya kepada mereka. Dan jika ada di antara mereka mendapati begitu ya, misalnya seorang perempuan yang elok dan menginginkan untuk menjadi pasangannya, itu dibuat resmi saudara ya, dijadikan menjadi istri ya, kemudian untuk diperlakukan dengan baik ya, dibersihkan, diperlakukan sebagaimana layaknya pasangan mereka. Dan ini menjadi perhatian yang menurut saya sangat baik sekali. Bagaimana kita memperlakukan orang lain hari ini? Mungkin mereka bukan tawanan perang ya, karena zaman ini kita sudah tidak lagi berperang akan hal itu. Tetapi bagaimana kita bersikap memperlakukan orang lain? Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita? Ya, sebagai seorang laki-laki misalnya, bagaimana sih seorang laki-laki yang baik? Bagaimana seorang suami yang baik ya memperlakukan pasangannya dengan baik? Ya, kita bisa memperhatikan ya bagaimana kita menjadi seorang laki-laki misalnya ya, dengan cara kita memperlakukan pasangan kita dengan baik. Ya, karena apa? Anak-anak kita juga akan melihat, oh begitu ya cara mengasihi dari seorang suami kepada istrinya. Dan itu akan menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita ketika mereka memperlakukan pasangan mereka kelak. Begitu ya, ini contoh yang baik. Nah, dari sini kita juga belajar bagaimana kita berlaku kepada orang lain. Apakah hari ini berlaku baik juga terhadap orang lain? Ya tentunya ini akan membedakan kita. Mungkin orang lain itu mengecewakan kita, membuat kita bisa marah, atau mungkin orang itu menjadi musuh kita ya. Kalau ibaratnya perang ini ya, mereka menjadi tawanan kita, dan ketika kita bisa memenangkan hal itu, wah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita menganggap rendah mereka? Apakah kita menganggap bukan manusia lagi? Tentunya tidak. Mari kita tetap memanusiakan manusia ya, supaya apa yang menjadi karya Tuhan itu juga boleh nyata melalui kehidupan kita. Misalnya kita mulai dari keluarga ya. Kalau tadi saya memulainya dari keluarga, misalnya bagaimana seorang pria memperlakukan wanita. Apakah kita memperlakukannya dengan hormat? Ya,
Ini penting. Misalnya dengan pasangan, apakah kita hari ini juga sudah memperlakukan pasangan kita dengan baik? Menghormati mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka. Dan sebagai orang tua, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita di depan anak-anak kita? Apakah kita juga memberi contoh yang baik? Sehingga anak-anak kita mendapatkan role model yang baik. Nah saudara, mari kita belajar bagaimana kita memperlakukan orang lain hari ini. Sudahkah kita memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya sebagai seorang yang mengasihi Tuhan? Bagaimana kita menilai mereka? Penilaian kita akan mempengaruhi perlakuan kita. Ya, istilahnya itu labeling. Label yang kita berikan akan mempengaruhi cara kita memperlakukannya. Misalnya, kita menganggap orang itu gak baik, gak benar. Pasti cara kita memperlakukannya, kita akan memperlakukan sebagaimana orang yang tidak baik dan tidak benar. Ya, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika kita mungkin kita menang ya, melawan mereka, atau kita mungkin lebih baik dari mereka, janganlah kita terus menganggap diri kita lebih ya, sehingga kita jatuh dalam kesombongan, dan itu menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Mari kita belajar menghargai dan memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Sebagai seorang pimpinan kepada bawahan ya, itu juga memberikan penilaian yang penting ya. Jangan kita semena-mena karena kita punya kekuasaan dan kekuatan. Tapi biarlah kekuatan yang kita berikan boleh membantu dan menolong lebih banyak orang. Sehingga banyak orang boleh merasakan kasih dan anugerah dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka memperhatikan dan memperlakukan tawanan perang mereka. Ajar kami juga boleh memperlakukan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di bawah kami mungkin. Kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Dan mereka juga boleh merasakan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.